Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Setiawan dengan NIM 12013050172, kelas Ilmu Hukum 4D. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal yang saya buat, yaitu yang berjudul Pengaturan Judicial Review di Indonesia. Konstitusi didefinisikan sebagai suatu kerangka masyarakat politik ataupun negara yang diorganisir dengan dan melalui hukum kehidupan secara umum yang dikerjakan oleh para budak yang berada di luar batas kewarganegaraan. Sedangkan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yaitu suatu lembaga tertinggi negara yang baru, yang sederajat dan sama tinggi kedudukannya dengan Mahkamah Agung atau disebut juga dengan MA. Dan Indonesia merupakan negara yang ke-78 yang memiliki lembaga pengadilan konstitusionalitas yang diberikan kewenangan menguji material sebuah undang-undang. Sehingga dalam hal undang-undang Mahkamah Konstitusi lah yang memiliki wewenang secara penuh dalam menguji undang-undang tersebut. Dan selain itu juga, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang dalam membubarkan partai politik, memutuskan sengketa hasil pemilu, dan pemecatan presiden dan wakil presiden apabila melanggar peraturan hukum. Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, ada 4 kewenangan dan 1 kewajiban Mahkamah Konstitusi yang telah ditentukan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, perubahan ketiga pasal 24C ayat 1, yaitu yang pertama menguji atau dikenal dengan istilah judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutuskan pembubaran partai politik. Yang keempat, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Dan yang kelima, memiliki 1 kewajiban, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan terakhir, dan yang justru yang paling penting dari keempat kewenangan, ditambah 1 kewajiban, atau dapat pula disebut kelima kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah kewenangan menguji konstitusionalitas undang-undang. Maka dari kelima kewenangan tersebut, yang dapat dikatakan paling banyak mendapat sorotan di dunia ilmu pengetahuan adalah pengujian atas konstitusionalitas undang-undang. Pengujian atas undang-undang dilakukan dengan tolak ukur Undang-Undang Dasar. Pengujian dapat dilakukan secara material ataupun formil. Pengujian material menyangkut pengujian atas materi undang-undang, sehingga yang dipersoalkan harus jelas bagian mana dari undang-undang yang bersangkutan yang bertentangan dengan ketentuan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri. Yang diuji dapat terdiri hanya 1 bab, 1 pasal, 1 kalimat, ataupun 1 kata dalam undang-undang yang bersangkutan. Sedangkan pengujian formil adalah pengujian mengenai proses pembentukan undang-undang tersebut menjadi undang-undang, apakah telah mengikuti prosedur yang berlaku ataupun belum, ataupun juga tidak. Sejarah pengujian ataupun judicial review itu sendiri dapat dikatakan dimulai sejak kasus Marbury versus Madison ketika Mahkamah Agung Amerika Serikat dipimpin oleh John Marshall pada tahun 1803. Sejak itu, ide pengujian undang-undang menjadi populer dan secara luas didiskusikan di mana-mana. Ide ini juga mempengaruhi sehingga The Founding Fathers Indonesia dalam sidang BPUPKI tanggal 15 Juli 1945 mendiskusikannya secara mendalam. Adalah Muhammad Yamin yang pertama kali mengusulkan agar Mahkamah Agung diberi kewenangan untuk membanding undang-undang
Akan tetapi ide ini ditolak oleh Supomo karena dinilai tidak sesuai dengan paradigma yang telah disepakati dalam rangka penyusunan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa Undang-Undang Dasar Indonesia itu menganut sistem supremasi MPR dan tidak menganut ajaran trias politika ataupun sistem yang dipopulerkan oleh Montesquieu, sehingga tidak memungkinkan ide pengujian undang-undang dapat diadopsikan ke dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun setelah Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan 4 kali, paradigma pemikiran yang terkandung di dalamnya sudah berubah secara mendasar. Sekarang, Undang-Undang Dasar 1945 tidak lagi mengenal prinsip supremasi parlemen seperti sebelumnya. Karena Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat, maka di samping MPR, DPR, dan DPD sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang legislatif, kita harus pula memahami kedudukan Presiden dan Wakil Presiden juga sebagai pelaku kedaulatan rakyat di bidang eksekutif, dengan mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilihan umum. Dan di samping itu, karena sejak perubahan pertama sampai keempat telah terjadi proses pergeseran kekuasaan legislatif dari tangan Presiden ke tangan DPR, maka mau tidak mau kita harus memahami bahwa Undang-Undang Dasar 1945 itu sekarang menganut prinsip pemisahan kekuasaan yang tegas antara cabang-cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, dengan mengandaikan adanya hubungan check and balance antara satu sama lain. Oleh karena itu, semua argumen yang dipakai oleh Supomo untuk menolak ide pengujian undang-undang seperti tergambar yang di atas, dewasa ini telah mengalami perubahan, sehingga fungsi pengujian undang-undang itu tidak dapat lagi dihindari dari penerapannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan lainnya. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. Kekuasaan kehakiman, kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, yang berdasarkan pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen ketiga demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah negara Republik Indonesia diterapkan secara adil, tepat, dan benar. Di samping tugasnya sebagai pengadilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa untuk memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir. Erat kaitannya dengan fungsi peradilan adalah hak uji material, yaitu wewenang atau menguji ataupun juga menilai secara material peraturan undang-undang di bawah undang-undang tentang hal apakah suatu peraturan ditinjau dari isinya ataupun materinya bertentangan atau tidak dengan peraturan dari tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan pasal 31 Undang-Undang Mahkamah Agung nomor 14 tahun 1985. Judicial review atau hak uji materi merupakan proses pengujian peraturan perundang-undangan yang lebih rendah terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yang dilakukan oleh lembaga peradilan. Di dalam praktiknya, judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Secara teori, lembaga peradilan baik Mahkamah Konstitusi maupun Mahkamah Agung melakukan judicial review hanya bertindak sebagai negatif legislator. Artinya, lembaga peradilan hanya bisa menyatakan isi norma atau keseluruhan norma dalam peraturan perundang-undangan itu tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat bila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka tidak boleh menambah norma baru dalam peraturan perundang-undangan yang di judicial review. Permohonan judicial review memiliki syarat yang lebih ketat dibanding legislative review. Dalam judicial review, sebuah peraturan perundang-undangan hanya bisa dinyatakan
tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bila memang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Sebagaimana kita ketahui, dalam trias politika dikenal 3 macam kekuasaan, yakni kekuasaan legislatif sebagai pembuat undang-undang, kekuasaan eksekutif sebagai pelaksana undang-undang, dan kekuasaan yudikatif ataupun peradilan sebagai penegak undang-undang itu sendiri. Kewenangan judicial review diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kewenangan judicial review dibagi maaf saya lanjut gitu. Tapi ini Bi, ini baru mohon maaf, saya izin melanjutkan materi presentasi yang akan saya sampaikan. Dikarenakan tadi terkendala laptop yang tiba-tiba nge-lag. Kewenangan judicial review diberikan kepada yudikatif sebagai kontrol bagi kekuasaan legislatif dan eksekutif yang berfungsi membuat undang-undang. Di Indonesia, judicial review dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Meski sama-sama berwenang melakukan judicial review, namun kedua lembaga ini memiliki lingkup kewenangan yang berbeda. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan judicial review atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sedangkan Mahkamah Agung berwenang melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Pihak yang berhak mengajukan judicial review secara hukum, hak atas uji material maupun uji formil atas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 diberikan bagi pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalitasnya dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu yang pertama ada perorangan warga negara Indonesia, yang kedua kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, yang ketiga badan hukum publik atau privat, yang keempat lembaga negara. Sedangkan pihak yang berhak mengajukan judicial review atas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah pihak yang merasa haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tersebut. Jadi, judicial review itu mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara material ataupun juga uji materi maupun secara formil atau disebut uji formil. Dalam hal yang hendak diuji adalah materi muatan undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, maka permohonan judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sedangkan dalam hal peraturan perundang-undangan yang hendak diuji adalah materi muatan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Maka permohonan judicial review diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kesimpulan dari jurnal yang saya buat tentang pengaturan judicial review di Indonesia ini adalah salah satu cara untuk menguji peraturan perundang-undangan agar selaras dan terintegrasi dengan baik sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Peraturan pengujian perundang-undangan dilaksanakan di Indonesia dilatar belakangi oleh teori Stephen Baugh, teori yang dikenalkan oleh Hans Kelsen, maka hierarki peraturan perundang-undangan harus selaras
dan antar peraturan perundang-undangan yang lebih rendah memiliki keterkaitan dengan peraturan yang berada di atasnya sebagai pedoman norma peraturan yang berada di bawahnya, sehingga antar peraturan yang berada di dalam sistem hierarki tidak boleh bertentangan. Dan lembaga yang berwenang untuk melakukan kewenangan judicial review ialah Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dasar, dan Mahkamah Konstitusi menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar negara Republik Indonesia. Dengan kesimpulan di atas, menyatukan kewenangan judicial review, peraturan perundang-undangan di Mahkamah Konstitusi, maka memberikan saran agar pelaksanaan judicial review ini di dalam Mahkamah Konstitusi dapat berjalan dengan maksimal. Yang pertama, untuk menambah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan dan meniadakan kewenangan Mahkamah Agung dalam melaksanakan judicial review peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang dengan cara amandemen Undang-Undang Dasar 1945, merubah undang-undang dan segala peraturan terkait pelaksanaan judicial review yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung. Yang kedua, menambah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadinya penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan. Dengan adanya penambahan hakim, ini akan bertambahnya panel hakim untuk memeriksa perkara yang diajukan. Sekian presentasi jurnal dari saya. Semoga teman-teman yang nantinya akan menyaksikan dan juga dosen pengampu yang akan menyaksikan video jurnal yang dipresentasikan oleh saya dapat memahami dengan baik dan seksama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.